Oke guys, selamat datang di obrolan malam. Enggak ya. Keren banget. Harusnya kita sautin dong kayak. Selama gue main ke YouTube ini adalah opening terbaik. Atta Halilintar menangis loh. Abis itu namaste gitu. Woi gitu. Ini lanjut Bel. Anjing. Oke, kita jadi hari ini bakal ngebahas topik yang benar-benar lagi kontroversial banget nih, yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Billy Haryono. Gue lagi bersama siapa nih? Ya lu yang kenalin lah. Gua Teguh Rizky. Gua Kevin. Gua Reza Farhan. Gua Wewe. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama aja ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, sebenarnya lu pada tuh takut gak sih sama virus corona? Takut lah. Boleh jawab? Boleh jawab. Takut. Dan kenapa? Alasannya kenapa? Lu enggak takut? Lu? Takut sih, tapi nggak gimana ya. Kalau buat pribadi gue sendiri sebenarnya nggak. Tapi mungkin karena stigma orang-orang jadi kayak anjing, jadi parno sendiri. Gue tuh bukan takut sama coronanya. Kalau gue takut terhadap gini nih, kayak oke, COVID-19 dan di umur segini kita masih muda lah, kita sama-sama 20-an something lah. Tapi kalau misalkan gue kena, let's say gue kena, gue nggak yakin aja. Ya ini mungkin gue terlalu skeptis, tapi gue kurang begitu yakin sama penanggulangannya yang ada di sini. Itunya aja. Gue takut kalau nggak bisa ada yang ngurus proper terhadap diri gue gitu. Kalau pas gue lagi tiba-tiba gue yang kena, tiba-tiba lagi rame, lagi rame yang kena, ya kan? Itu aja, gue takut itu aja. Kalau gue takutnya bukan sama virusnya ini, bukan sama penyakitnya atau penanggulangannya segala macam. Tapi justru gue tuh takut karena proses untuk penyembuhannya itu butuh diisolasi segala macam, dan itu bakal menyakitkan banget sih. Menyakitkan. Berarti kalau dari sudut pandang lu Ki, lebih ke tenaga kerjanya ya? Iya, gue masih skeptis aja. Kayak ada beberapa rumah sakit yang nggak mau nerima juga. Ada juga yang dijemput pakai ambulans. Pokoknya menurut gue Indonesia belum siap. Iya. Belum siap terhadap virus corona. Mungkin kalau pasiennya nggak begitu banyak siap ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba massal, kita kan mau rapid test nih katanya dari video ini dibuat kan. 24 Maret ada kabarnya rapid test. Walaupun gue nggak tahu nih kita kena atau nggak nih daerah Gading Serpong, tapi belum tentu. Iya belum tentu. Belum tentu, benar. Itu aja yang gue takutin. Kalau misalkan ke rapid test kita dites, amit-amit kena, penanggulangannya gimana? Misalkan secara massal gitu. Karena gue yakin kalau once ini dites, ketahuannya banyak sih. Pasti melonjak. Pasti Ya kan? melonjak. Kurvanya angka naik positif. Pasti. Tahu. Kalau gue gitu. Kalau lu, Vin? Kalau gue sih sebenarnya jujur nggak takut sama virusnya, karena gue tuh selalu berpikir bahwa ini virus ini suatu dunia itu bisa bakal kena dan bisa kena gitu pada akhirnya, mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan. Tapi bedanya udah ada cure-nya, udah ada obatnya. Kalau 5 tahun 10 tahun ke depan kan mungkin akan jauh lebih ada kan. Jadi kayak sama aja kayak campak gitu, sakit ya udah gitu, lu nggak mau penyakit campak tapi kan bakal kena gitu. Kayak gitu. Kalau gue ngerasa kayak gue selalu berpikir anjing, not today, jangan hari ini. Gua karena masih belum ada cure-nya menurut gue. Sebenarnya yang menarik sini, gue sebenarnya nggak gitu takut banget sih, karena penyakit udah ada obatnya juga bisa sembuh kan. Yang jadi masalah adalah gue kemarin nanya adalah salah satu lembaga medis, dia bilang virus corona ini nggak bisa benar-benar mati. Jadi virus corona ini tuh cuman kayak ditidurin gitu, karena kalah sama daya sistem ketahanan tubuh kita. Apa? Darah putih? Mungkin darah putih ya, sistem imun kita. Tahu kita banyak ngomong malah kita salah ya. Iya, benar. Bahaya, kita bisa dibunuh. Bahaya nih. Baru video pertama nih guys. Tiba-tiba darah putih. Sekali kamu darah putih. Pokoknya sistem kekebalan tubuh lah. Nah, jadi terus virus corona nggak bisa benar-benar mati. Berarti akankah suatu saat ini bisa terjadi lagi krisis kayak gini? Kalau menurut teorinya Kevin, kalau misalkan nanti ada cure-nya, menurut gue ini sama aja kayak
Jadi jatuhnya vaksin sih. Lo suntik kayak waktu masih kecil kayak polio. Gue nggak. Ntar gue sotoy lagi. Gue takut sebenarnya bahas kayak gitu. Maksud gue kayaknya ada penanggulangannya yang dimana lo ya mudah-mudahan ada satu obat yang memang lo misalkan dari kecil apa gimana terus lo disuntik supaya nanti lo gede tidak terkena penyakit itu gitu. Kayak ini ya, cacar. Ya, Vaksin cacar kayak gitu gitulah berarti ya. ibaratnya. Nah, terus banyak kabar-kabar beredar nih kalau kayak bisa jadi ini adalah masalah ternyata virus corona ini yang ngirim itu Amerika, senjata biologis Amerika. Gimana menurut lu itu percaya atau enggak? Karena dia kalah dagang segala macam sama Cina. Gimana, Bos? Enggak, kalau Percaya nggak? kalau menurut gua lebih ke kebalikannya. Memang senjata biologis Cina, tapi nggak sengaja kesebar. Yang berita tentang laboratorium yang bocor itu. Iya. Lu kenapa lu bisa mikir? Lu berarti lu setuju kalau ini adalah senjatanya? Maksudnya ini dari sudut pandang kita nggak jelekin siapa ya, tapi maksudnya kayak sudut pandang lu ini adalah mungkin ada hubungannya sama ini senjatanya Amerika gitu. Somehow gue awalnya nggak percaya kan, tapi sekarang gue mikir gini nih, kalau memang benar ini katanya dari daging kelelawar lah, apalah di Cina, sedangkan Cina mengkonsumsi itu udah dari lama kan, maksudnya udah dari jauh-jauh hari, tapi kenapa baru munculnya sekarang? Berarti nggak mungkin secara tiba-tiba muncul dong. Nah di situ gue mulai percaya tuh, gue mulai percaya tuh. Dari Amerika bisa jadi mungkin secara diam-diam ngirim. Lu Vin, menurut lu gimana? Tapi kalau misalnya yang dari teori Billy bahwa dia bilang udah Amerika udah nurin ke Cina, secara logika tuh bisa karena di pasar tuh nggak bisa ke-track. Apa aja banyak banget daging ke pasar. Kalau misalnya penyakit yang sebelumnya itu bisa dari hewan-hewan apa gitu, jelas gitu dari ayam, dari hewan-hewan yang penyakit-penyakit yang sebelumnya ini, tapi dari pasar terlalu banyak. Pasar tuh ada banyak hewan, banyak. Kalaupun dia jahat tuh dari negara luar, dia bisa banget dari pasar. Penyebarannya apa? Udara, daging. Sebenarnya yang paling kuat sih dari cairan. Jadi cairan tubuh gitu loh. Kalau dari manusia ke manusia. Tapi katanya kalau dari hewan ke manusia itu adalah dari yang makan daging kelelawar gitu-gitu. Tapi di tengah bukan kisru sih, di tengah banyak beritanya tentang semakin hari semakin banyak tentang orang-orang yang udah terkena virus corona, jumlahnya terus bertambah, kita belum rapid test dan segala macamnya. Ketakutan gue bukan ketakutan ya. Ada concern gue dalam satu hal adalah sebenarnya kurangnya edukasi ya mungkin ya, atau himbauan kepada masyarakat tentang bagaimana caranya menghadapi orang atau temen yang ternyata positif corona. Maksudnya hal sesimpel cuci tangan aja lu ada tutorialnya sekarang. Untuk bisa cuci tangan 20 detik lagu happy birthday, itu kan hal yang simpel kan. Nah ini masalah karena kadang Batuk-batuk nih jangan-jangan. iya tuh Batuk-batuk jangan-jangan nih. Waduh. Woi. Di zaman sekarang kalau gua batuk kayak gitu itu kayak Waduh. di zaman sekarang kalau batuk kayak kriminal anjir. Kayak ngelakuin kesalahan. Nah, maksud gua kayak nggak adanya edukasi atau ya pemahaman lah kepada masyarakat bahwa kalau misalkan sampai ada yang kena, bagaimana reaksi lo pertama kali itu sebenarnya harus dijelaskan. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin imun itu ngomongin kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh datangnya dari pikiran. Pikiran ya banyak yang mempengaruhi sekitar, lingkungan sekitar itu mempengaruhi pikiran dong. Suges. Misalkan lu positif corona, terus temen lu ngomong, "Corona lu ya, udah jangan deket-deket sama gue segala macam gini-gini, gue takut gini-gini." Down enggak kira-kira? Down. Sistem tubuhnya makin rendah kan? Nah, itu maksud gue kayak emang harusnya ada obrolan lebih lanjut dari pemerintah apa dari lembaga terkait yang ya udah coba kalau menanggulangi kalau respon begini menurut gue tuh harusnya ada. Karena temen gue ternyata ada yang positif corona. Temen gue adalah, gue nggak mau sebut, temen gue ada dia ngalamin gejala, dia ke rumah sakit, dia tes dan kebetulan dia positif.
Tapi nggak sempat ketemuan kan sama Lucky? Enggak. Oh, enggak. Salaman doang tadi pagi. Gua juga mau. Bahaya nih modal. Jadinya kalau kurang moral kayak gini kan. Ini bercandaan. jadi candaan. Maksud gua kayak harusnya ketika lu, misalkan lu adalah sahabat yang banget gue percaya. Terus gue amit-amit gue positif. Terus gue datang ke lu, Bil, gue positif corona. Pasti kan lu awkward kan di satu situasi. Ya dong. Berarti kayak anjing nih teman gue sendiri nih kena corona, gue harus gimana? Maksudnya kayak bro, nggak mungkin. Sabar bro, kalau berita duka kemalangan bisa, sabar bro, tenang ini. Lah kalau gue corona, masa lu tiba-tiba juga langsung, kok bisa kena? Tapi Masih bukannya ya, kalau obrolin ini aja. kalau kita kena corona itu bukannya belum tentu bakal kena gejalanya ya? Nah, itu sih yang gua denger sih ada beberapa orang yang nggak kena gejalanya. Tapi kalau menurut gua sih seharusnya ya semua orang sih pasti mengalami gejalanya sih. Entah salah satunya pasti ada lah. Batuk-batuk kering, sesak nafas, demam. Iya. Nah itu sosialisasi tentang batuk kering itu juga belum dikasih tahu. Kita kadang kan nggak tahu juga ini batuk kering atau enggak ya, namanya batuk. Kalau itu sih Kadang-kadang bisa kedengeran dari Kedengeran bunyinya. Kalau lu batuk Dari kayak bunyinya. ada becek-beceknya, nah itu berarti Reak. Iya. Reak, Itu berarti iya. kan batuk kering kan. Kalau yang Iya. tapi kalau batuk kering itu gimana sih? Makanya Suaranya gue juga kayak kayak batuk kering tuh yang ngelukain tenggorokan gitu loh. Emang lu nggak Ada yang ganjel gitu ya berarti? bukan ada yang ganjel, kayak nggak ada apa-apa tapi gatel. 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 iya. Nggak ada apa-apa tapi gatel. Jadi lu bingung kayak Kayak lu keselak iya, pas asap. kayak lu batuknya sakit gitu loh. Kayak radang. itu Kayak apa? luka lah di sini pokoknya. itu tuh barusan Itu lebih ke batuk paru-paru. oh batuk kering. Dari paru-paru. Batuk Gue kayak udah mulai bisa mendefinisikan batuk-batuk deh. Kalau batuk yang itu ada isinya dalam. ada isi dalam. Kalau batuk kering kayak gue nggak tahu, gue nggak pernah. Tapi kalau batuk lambung, itu batuk lambung. Itu batuk lambung. Tiap hari. Tapi kalau menurut gue nih, dengan adanya sistem kekebalan tubuh yang kita punya masing-masing, paling enggak dengan adanya virus corona ini bisa kalau emang virus coronanya datang, kita nggak bakal bisa 100% kena gejalanya atau sampai yang kayak gimana-gimana. Nah, jadi kalau menurut gue, pandangan pemerintah harusnya bukan lebih ke gimana caranya menjauhkan diri atau apa sih mencegah agar penyebaran luas, tapi kayak lebih gimana caranya kita mempertahankan kekebalan tubuh nggak sih? tapi kan bisa juga misalkan lu positif corona nih, tapi lu nggak tahu kalau lu corona, terus lu pulang ke rumah, lu salaman sama nyokap lu bisa jadi kena corona, Nah, dan sistem imun dia mungkin nggak sekuat lu. Jadi yang gua denger sih katanya bisa juga kayak gini. Lu nih di tubuh lu nih ada nempel virus corona. Nah, lu nya sendiri nggak kena. Tapi orang yang deket-deket lu, orang yang di sekitaran lu tuh bisa jadi kena. Padahal lu sendiri nggak kena. Padahal ibaratnya misalkan Iya. imun lu kuat gitu Betul, ya. iya. Kan kita nggak ada yang tahu kita tuh apa kena corona atau enggak gitu loh. Kayak bisa jadi yang kayak tadi tuh cuman numpang di lu, Iya. tapi dia nyebarnya ke yang lain. Misalnya lu kayak ditunggangin gitu loh, kayak naik kuda. Terus dia nempelnya ke orang lain gitu. Maksudnya kayak ibaratnya kan Ini nempel ke gua. jadi makanya mungkin pemerintah apa ya seluruh negara lah sekarang mengadakan itu kan social distancing kan, menganjurkan untuk social distancing dan untuk apa istilahnya ya stay di rumah lah, nggak kemana-mana dulu. Berarti emang sebenarnya pencegahannya emang paling benar kita stay di Paling rumah efektif dulu sih ya, kayak paling gitu. efektif ya. Meskipun nggak efektif buat Dan harusnya kita juga di kantong rumah dong. ya karena ini rumah kita. Ini rumah kita guys. Jadi buat lo yang mungkin penasaran, katanya di rumahnya tapi di sini ya for your information aja, kita juga nggak kemana-mana selama kita di sini. Jadi emang kita demi lockdown ya paling kita kalau mau makan juga masak di bawah, terus ya sosialisasi dari pagi sampai malam di sini bikin musik segala macam. Jadi kita nggak ada yang namanya pergi nongkrong, nggak ada. Makanya mungkin kita juga bikin video ini karena kita lockdown. Iya benar. Karena kita lagi di lockdown. Karena kita juga udah pasti semuanya kan negatif dari corona kecuali ya nggak. Waduh. Dia belum tentu Bahaya. positif sih, tapi 89%. Kita nggak tahu soalnya jarang tidur jarang mandi.
Mengundang jadi. Mengundang. Itu bakteri juga lagi reunian di lagi reunian. Tadinya sih dia nggak mau masuk, begitu lihat yang ini bau nih. Kayaknya bisa nih. Ada celah ya. Ada celah. Tapi kalau dari lo Ki, tadi kan lo kasih kesimpulan kalau emang kita harus ada sosialisasi tentang apa? Tentang Respon. bagaimana caranya Iya. respon kita terhadap orang yang emang positif. Kalau dari sudut pandang lo, baiknya bagaimana? Baiknya sebenarnya memang gini loh, maksud gua harus ada obrolan dulu ketika mau buka obrolan. Gue pengen confess nih. Antar kalau lu gini loh, ya mungkin orang bisa aja ngomong ya lewat WhatsApp aja gitu. Tapi misalkan lu pengen ngomong kayak gini deh. Ini kan kayak gue nggak ngerti ya di pikiran lu gimana, tapi menurut gue ini corona ini kayak sekarang nih kayak orang kena cancer gitu loh. Ngerti gak sih lo? Ya kayak orang kalau kena corona habis lah hidup gue gitu loh, kayak wah ini sangat gue jaga-jaga banget nih gini-gini. Untuk ngakuin lu punya penyakit yang mungkin orang-orang nggak mau denger kan susah. Iya. Maksud gue harusnya ada entah gimana, ada tata caranya lah ketika lu pengen confess atau ada obrolan apa dulu. Jadi lu juga nggak buta-buta banget, karena menurut gue sekarang susah banget. Ada pengalaman kan, gue magang. Jadi singkat cerita, salah satu teman magang gue ini di tempat magang gue ini, omnya dia baru balik dari Thailand apa dari mana, terus ke Jakarta, dites pertama positif corona, terus dites lagi DBD, gue nggak tahu lah mana yang benar, tapi pas pertama dites ada positif coronanya. Dan dia satu rumah sama teman gue yang magang ini. Dan si teman gue yang magang ini masuk kantor seperti biasa. Dia cerita ke temennya cerita ke gue. Jadi kayak lagi di smoking area gitu lah. Jadi kayak dia cerita ke temennya cerita ke gue. Nah maksud gue pada saat itu kan, ya gue satu ruangan sama, maksudnya satu tempat sama dia, gue sosialisasi sama dia, walaupun mungkin dia belum terkena. Kata dia sih omnya udah pergi ke puskesmas apa gimana, pokoknya udah nggak di rumahnya dia, tapi sempat di rumahnya. Nah maksud gue kan kayak pada saat itu juga gue juga langsung coba obrolin sama orang yang memang bertanggung jawab di situ supaya ibaratnya ditangulangin lah. Karena menurut gue Ditangani dengan baik lah. iya dong, jadi hal yang salah dong buat gue kalau misalkan gue nggak ngomong. Benar. Di satu sisi yang lain, gue juga ngerasa bersalah karena gue udah ngomong kayak gitu. Itu maksud gue. Tapi ini ya, yang menariknya yang tanpa kita sadari, sebenarnya virus corona ini sekarang udah kayak ngeubah pola hidup yang ada di Indonesia. Berasa gak sih? Kayak contohnya sekarang semua online kelas, online apa, semua jadi mungkin bisa jadi lebih sehat karena masak di rumah segala macam. Orang jadi malas gerak mungkin juga. Kayak bener-bener kayak era baru gitu loh, pola hidup baru yang di Indonesia. Kayaknya ini adalah perubahan zaman yang disengaja lebih cepatkan gitu. Kayak sebenarnya ketika kemarin lagi rame ya, sampai sekarang pun masih rame di story-story tentang kuliah online segala macam. Itu tuh udah ada pemikiran itu dari orang-orang di Luar negeri bahkan juga beberapa makin. Orang-orang tuh udah mulai cobain cari inovasi gimana caranya semua orang tuh nggak ada lagi ke kampus. Makanya ini dari dosen gue ya, gue nggak tahu valid atau enggak. Sebenarnya institusi pendidikan, benar nggak sih institusi pendidikan? Iya benar. Gue takut salah ngomong. Udah mulai panik karena katanya mereka tuh takut bahwa nggak ada lagi yang ke kampus face to face sama dosen. Memang arahnya pengennya mau ke online. Gitu, pengen pakai VR lah, apalah segala macam. Kayaknya mungkin ini trainingnya. Kalau dosen gue nggak ada sosialisasi kayak gitu. Dia cuman tugas. Nah ini buat dosen-dosen di semua kampus atau dosen-dosen gue juga. Oh dosen gue ngomong ini nonton. sebelum corona. Sebelum corona ya. Waktu gue lagi pelajaran. Sorry banget tadi lampunya mati ya, lightingnya sedikit mati. Kena virus corona lightingnya. Udah positif dia. Udah positif selama 14 hari kemarin. Terus Untung jam langsung cepat menanggulangi. Jadi kita juga langsung jaga jarak. Masih Bukan jaga. makhluk hidup ya. Iya. Tapi lighting ya. Oke lanjut aja ke pembahasan kita. Tadi sampai di mana guys? Sampai di Lupa. Pola hidup Cina. Woi, Maksud lu apa? agak aco nih. pasti keluarga lu kan berita. Kan lu juga Cina gitu. Keluarga gue sama keluarga dia sebelahan.
Astaga. Canda jangan serius banget. Tadi kira menghina, enggak, kita semua Cina di sini. Lah. Enggak Enggak gitu. Maksudnya gue Cam sama ini. Yang lainnya enggak. Kevin cuman HP-nya yang Cina. Wewe ceweknya. Ceweknya yang Cina. Iya kan? Iya. Tenang aja. Benar. Iya. Jangan serius banget, kita nggak ada niatan menghina, tenang. Dan ternyata gue nggak tahu sih selama online class gue nggak masuk kan karena gue magang. Lu gimana menurut lu? Wah, tugasnya parah, Pak. Tugasnya bener-bener kacau banget. Kayak misalkan biasa ya di kampus gua nih ya. Nggak usah gue sebut lah namanya Prasmol. Kelepasan. Kampus mahal. Itu tugasnya udah berkali-kali lipat kan. Ditambah virus corona ini, ditambah online class, dikaliin 2 kali lipat lagi. Gitu. Itu yang memberatkan sih. Terus kalau ini skripsi sidang itu gimana? Nah, itu gue masih belum tahu. Gue denger sih kayak katanya sih asistensi juga ya ribet gitu jadinya, karena temen gue kan ada yang lagi skripsi juga kan. Katanya sih ya ribet gitu ya, kayak ya pasti ribet lah ya. Maksudnya lu ketemu secara langsung aja skripsi kan susah, nggak gampang, apalagi gimana online. Pasti jadi lebih ribet. Tapi bagusnya kemarin tuh ada beberapa ngasih survei-survei gitu, jadi gimana bagusnya buat kedepannya, kasih komentar apa yang kurang gitu sih Oh gitu. buat kedepannya. Ya benar sih. Mungkin gue terlalu early untuk ngejudge, tapi maksudnya kayak dengan perubahan ini pelan-pelan lah ya, nggak bisa langsung. Iya juga sih. Tapi menurut lu sejauh ini so far selama lu online learning, menurut lu efektif gak? Kurang efektif, Pak. Sebenarnya buat gue yang selalu datang kampus tepat waktu pas-pasan nih. Maksudnya toleransi ketelatan 10 menit, gue datang lewat 9 menit. 10 menit. ujung banget gitu. Ujung-ujung gitu. Emang sengaja gue main pas-pasin bagian akhir. Oke. Itu membantu buat gue, Pak. Karena gue jadi nggak perlu mandi, gue nggak perlu berangkat dari rumah gue ke kampus. Kayak udah tinggal gue buka laptop, gue masukin room code, udah kelar, bro. Berarti efektif dong. Nggak bagi semua orang, mungkin bagi gue sedikit efektif. Lu bilang tadi nggak ada efektif. oh iya efektif. Gue jadi bingung ini. Lupa. Tadi gue mikir Ada efektif Kok jadinya positif? Iya, learning jadinya bagus buat gua tuh, jadinya gua enggak perlu siap-siap ke kampus. Bagus dong buat lu. Berubah. Di satu sisi efektif, di satu sisi nggak efektif. Nggak efektifnya gimana? Nggak efektifnya adalah jadi kurang fokus dan lebih luas gitu loh, lebih bebas. Kayak gue sambil makan, sambil ngapain juga bisa, sambil boy stuff mungkin. Oke. Dan kayak lo hobinya skateboard sambil bener-bener Skateboard, positive thinking. Demennya main Tamiya sambil ngoprek-ngoprek kan. Iya. Sambil main PS, boy stuff. PS. Sambil gini-gini. Iya Pak, ya gini. Iya. Atau mungkin lagi kalah. Aku kalah sih. Iya. Mungkin. Lagi kalah game PS kita nggak tahu. Iya. Tapi di satu sisi yang masalah pola hidup kita jadi berubah ini, bisa jadi gak kalau misalkan ternyata emang ini tuh mungkin masalah alam atau apa, emang ya lu tau lah, bumi ini kan juga belakangan ini udah global warming lah, apalah, sampah banyak segala macam. Dengan adanya virus COVID nih, bumi jadi kayak lebih mengistirahatkan diri. Itu bisa. Jadi kayak emang hukum alam aja gitu. Iya, sebenarnya sih iya, itu bisa jadi sih. Makanya kayak balik lagi, kayak gue mikir kenapa ini mungkin bisa jadi kayak biocide bukan dari Amerika tapi dari pihak negaranya sendiri. Karena emang populasi di sana kan yang kita tahu kan udah overpopulated banget kan. Jadi ya memang udah kelebihan. Jadi kayak cara bumi beristirahat gitu ya, cara ya supaya nggak terlalu kayak, soalnya kemarin gue lihat juga di Jakarta
ada orang yang beberapa kali yang ngepost langitnya jadi biru lagi, jadi bisa ngelihat lagi. Maksudnya jadi lebih cerah, jadi nggak terlalu banyak polusi kayak hari-hari biasanya. Mungkin itu kali ya. Setuju. Berasa banget men, lu kalau jalan kaki tuh kayak udaranya bener-bener polusinya berkurang banget. Parah. Sekarang nih kita Parah, depan men. bisa ngeliat bintang loh. Oh iya. Sekarang kita udah Ada bisa bintangnya ngeliat segala Oh ya? macam gitu. Emang dulu nggak bisa. Emang lagi musimnya kali. Jangan so tau aja emang lagi musimnya. Emang duren. Bintang ada musimnya. Enggak ada musimnya. Pertanyaan gua nggak ngerti soal antariksa ya, gua nggak ngerti. Tapi emang bintang ada musimnya. Pertanyaan gua itu Bil, kalau lu bilang ini lagi musim bintang, emang kayak rambutan. Pertanyaan gua. Gue juga kurang tahu justru Ya, itu. tapi sekarang emang udah ada bintangnya. Emang Bisa udah ada ya? kelihatan. Jadi emang polusinya berasa banget sih kalau berkurang drastis. Begitu. Iya, kelihatan banget. Terus jadi sepi banget kan jalanan. Oh, kalau jadi Jakarta. sepi, ya, Sepi, iya. sepi Mall-mall banget. juga pada sepi, semuanya sepi. Mall-mall tuh gimana ya berarti? Ya? Banget. Dan banyak pemerintah kan Bentar. Gimana caranya lu tahu? Lu bilang lu lockdown. waktu itu. Iya juga. Lihat di Iya kan? Instagram, lihat di Twitter, mall-mall tuh pada sepi karena emang disuruh Oh gitu. pemerintah. Lu emang aktif di sosial media Lu aja dari tadi main PS sama gua. Kapan lu tahu? Nggak, jadi di Twitter apa semua itu kayak Pondok Indah Mall itu sepi banget, kayak sepi banget. Dan pemerintah juga emang mengisyaratkan bahwa jam 8 tuh mall tuh udah harus tutup gitu. Emang untuk saat ini. Untuk saat jam 8 biasanya jam 8 masih bisa di mall. Berarti Iya. semua tempat hiburan Jalanan sepi, kantor sepi, mall sepi. Kalau klub malam gimana? Rekening sepi. Oh iya. Ini nih. Rekening nih. Ini nih. Lockdown, Bro. Gimana ya? Pengaruh banget ya buat Wah, gila. pekerjaan. Banyak kerjaan gue di cancel. Apalagi kan lu Cancel. ini ya, kerja di bidang entertainment banget lah. Iya, yang Pasti mana banyak harus di get post-post. in touch sama orang-orang, harus ketemu. Pekerjaan gue ya memang nggak bisa online. Konser mah online susah juga gitu. Gue udah ngitung-ngitung bulan kemarin tuh. Oh, gue bulan segini dapat sekian, tiba-tiba bulan ini buyar gue. Kita mati. Kalau lu gimana, we? Soalnya kan baru ada kabar apa namanya? Yang kalau nggak salah gue denger yang menjalankan wedding atau nikah selama virus corona itu bisa kena pidana. Oh ya? Gimana lu? Iya, Yang tahu. pencaharian lu utama lu dari wedding entertainment. Aduh susah banget. Makanya nih kita ntar yang mati bukan karena penyakit, Karena duit ya. karena duit. Setiap hari Indomie nggak kena corona, kenanya kanker usus. Anjing. Kenapa ada forum tiba-tiba saya tidak diberitahu? Tadi kita pengen Jangan kita bergabung. udah bangunin lu pas gue deketin lu lagi. Jaga jarak lu. Yang ini yang 89%. Forumnya. Pandemik ya. Tapi bicara soal rekening tadi ya. Ini ngomong-ngomong dikasih nih. Tolong jangan ada yang komen tiba-tiba apaan, Bang? Makan susah tapi martabak pecenongan. Bro dikasih bro. Dikasih, Bro. Dari follower. Sesusah itu kita. Dari followers obrolan malam. Gila, ini acara belum mulai ditayangin aja udah ada yang kasih endorse. Udah ada yang follow. Ngeri. Bukan Udah ada main. fanbase ya. Obrolan malam. Uhuy. Nah, fans. Tapi ngomong-ngomong respect banget sama para ojek online yang masih bekerja di luar sana. Wah, tadi dianterin pakai Gojek keren Iya, loh. Benar, respect banget. Di saat-saat kayak gini dia masih harus kerja demi menghidupi anak-anaknya. Jadi kemarin tuh gue belanja di Hypermart kan. Tenang guys, gue nggak panic buying, gue cuman berjaga-jaga. Nah terus di Hypermart tuh gue mau bayar dong, abis semua di scan. Gue mau bayar, pas gue ngeluarin dompet dia bilang kita nggak terima cash ya, cuma terima debit atau kredit. Wow. Gue tanya, kenapa? Kan saya yang mau bayar. Kok dia yang ngatur? Terus dia bilang, ternyata salah satu persebaran corona yang cepet itu adalah lewat dari uang. uang kertas. Terus ya udah dong, gue di situ gue masih mikir nih, kenapa ya? Oh mungkin karena uang kasih perputarannya cepat kan. Tapi pas gue gesek debit, gue masukin pin gue dong. Bukannya ini dipencetin sama semua orang juga ya? Bukan, gue mikir,
Dan gue pencetin, gue nempel nih, bukan dipencetin semua orang juga nih, naik 10% nih. Tapi enggak maksudnya Terus kan, gimana itu? Yang jadi masalah kan kalau si uang kertas itu kan dia bisa stay di dompet kita sampai nggak tahu kapan. Ibaratnya misalnya kayak stay lah di kita dibandingkan touch. Kayak misalnya kita masukin pin ATM, itu kan kita tinggal kayak pakai hand sanitizer. Iya, Setelah bisa itu kita cuci tahu lah tangan, istilahnya. Kita bisa ini Ke-track-nya lebih ke-track-nya cepet ya. lebih cepet lah. Kita abis ngelakuin kita tahu. Kalau kita abis terima duit kertas, kita taruh dompet terus kita hand sanitizer terus kita keluarin lagi duitnya. Kemarin gue juga beli Iya, bener ini sih, kan bener sih. di Hypermart juga, tempat Billy. Gua Sama. iya, pas gua mau bayar gitu, dia bilang kita cuma nerima debit sama kredit loh. Gitu. Terus gua ngasih barang gue malah dia yang marah. Iya. Karena gue cuma duit cupa-cups kan. Ini gimana inputnya nih? 3.500 pakai debit deh kan sulit. Jadi ada cekcok dikit. Soalnya cekcok dikit ya. Penyelesaiannya kalau boleh tahu gimana tuh? Akhirnya gue bayar cash, gue cabut. Jadi cash. Jadi cash juga. Jadi ya itu. Terus lu tau nggak yang jokes sekarang? Sekarang kalau misalnya kita bayar pakainya masker sama hand sanitizer, nggak ada pakai duit lagi. Boleh. Lebih mahal. Lebih berharga. Iya. Orang kemarin ada yang hand sanitizer jual berapa? 1 juta. 1 juta. Waktu yang lagi naik-naiknya banget itu gue lihat di Tokped apa di Shopee jual hand sanitizer 1 juta per 2 Gue juta. yang gue tahu kan kemarin kan gue nyari juga kan kayak disinfektan gitu buat cairan gitulah karena kan ya buat tempat kan Ya. segala macam. Nah itu gue lihat yang kayak segini Dettol itu harganya 400.000 apa berapa gitu. Gue jual 2,5. Dia marketing juga. Bisa nggak bisnis tolong malah bisa nggak kalau mau jualan nanti lu tunggu cut baru ya kan ini kelihatan banget itu pada nyari cuan anjing. Nah, tapi gimana pendapat lu pada nih tentang masalah orang-orang yang di seller masker yang harganya jadi gua gila-gilaan banget. Nah gue juga mau Seperti tanya ini itu. orang nih. Karena kayak gini ya, waktu apalagi pas zaman kayak Indonesia belum ada yang terinfeksi sama virus corona kan. Banyak banget dari orang-orang Indonesia yang jual kayak ribuan karton, ratusan ribu karton masker ke Cina lah atau kemana lah segala macam. Dan mereka mengambil untung yang banyak banget kan. Nah kalau menurut gua sih, nah gua mau nanya nih, maksudnya menurut kalian tuh gimana? Soalnya kan menurut gua sekarang itu kita terkena dampaknya. Kita jual-jualin, kita dapat untung di atas penderitaan banyak orang, kita kaya. Tapi sekarang negara kita ini jadi kesulitan masker sama kesulitan hand sanitizer dan lain-lain. Yang seharusnya kalau misalnya itu tidak dilakukan saat ini tuh bakal jauh lebih banyak lah. Dan itu harusnya sekarang itu harga masker nggak harus semahal itu. Mungkin masih dijual di Indomaret atau di Alfamart. Kalau menurut gue segala bentuk penaikan harga masker, hand sanitizer itu tai ya menurut gue. Kalau mereka bilang ya demand naik, harga naik, ya nggak gitu. Tolol, urgensinya apa dulu? Ini lagi genting kalau lu ngomongin tentang satu barang lah, misalkan kayak sepatu Kompas atau Ventela yang dimana harga jualnya naik karena demandnya naik tapi barangnya cuma dikit, produknya cuma dikit kan, barangnya ya nggak apa-apa, ini nggak merugikan siapa-siapa, nggak ada urgensi apa-apa. Lah ini Seluruh dunia. ini seluruh dunia orang tuh bisa mati kalau bisa kena infeksi kalau lu masih naikin harga, tolol banget gitu. Gue setuju banget sih. Makanya gue juga sebenarnya gue kesel juga kayak lihat orang tuh masih bisa-bisanya gitu loh, cari kesempatan untuk dapat cuan, dapat duit dari ya istilahnya penderitaan yang semua orang ini lagi alamin. Iya. Mungkin emang benar teori dasar ekonomi tuh demand naik. Kalau sebetulnya harga juga naik, benar. Tapi ada lagi kalau lu mau memperdalami jurusan bisnis ya, itu lu ada yang namanya etika dalam bisnis. Etika dalam bisnis. Nah, menurut gua kalau dengan sekarang ini yang jual masker yang udah harganya sampai 500.000, 400.000 itu menyalahi etika dalam bisnis sih. Iya. Menurut gua lebih di situnya. Gue setuju sih, karena kan saat ini gue juga lagi running suatu usaha lah di bidang musik kan. Sebut aja kalau ini nggak apa-apa. Oh iya, ini base camp kita. Yes. Aruna Kara kan, emang kita provide segala macam jasa untuk bikin musik Di tempat ini, tapi lagi nggak terima klien. Tapi kita lagi nggak terima klien. Cuman kalau misalnya emang virus corona udah, ya kita bakal buka ini sih terus-terusan. Dan itu juga emang gue juga lebih ke arah quality sih daripada quantity. Iya. Iya. Kalau menurut gue sebenarnya perlu ada undang-undang atau emang hukum untuk
negara kita masalah penimbunan barang sih. Nah, kebetulan sekarang ini udah ada. Kebetulan sekarang ini baru-baru ini udah ada. Jadi udah ada sidak buat penimbun. Terus juga kita pembelian udah dibatasin. Iya. 1 box atau 2 box seorang. Itu menurut gua udah bagus banget, langkah bagus dari pemerintah. Itu. Mm. Itu udah oke banget sih. Terus menurut lu kira-kira ini prediksi aja gembel asal-asalan. Oke. Kapan ini berakhir? Berat bukan, ini, Bos. bukan virusnya tapi situasinya. Mungkin kalau virusnya kayak tadi juga udah ada pembahasan bahwa ini nggak mungkin bisa hilang 100%, mungkin bakal ada yang kena lagi segala macam. Tapi situasi ini, Apa namanya? Masalah sampai kapan bakal situasinya hektik kayak gini? Menurut gue ini bahkan belum peaknya. Setuju. Menurut gue dalam sebulan atau 2 bulan ke depan itu kita bakal lebih parah lagi lockdownnya. Bakal barang-barang lebih susah lagi. Ekonomi juga bakal jatuh karena kan memang tahun 2020 juga yang gue dengar ada resesi global kan? Krisis Masalah ekonomi. ekonomi kan. Jadi ini kemungkinan sih bisa sampai tahun depan ekonomi itu bakal sulit. Cuman kalau untuk situasinya gue prediksi sih mungkin pertengahan tahun lah bakal udah mulai naik lagi, normal lagi. Kalau gue sih mungkin buat situasi kayak gini sekitar 3 bulan ya. Karena biasa tuh manusia tuh yang susah apa dia awalnya beradaptasi. Karena dia kalau belum bisa beradaptasi dia pasti ngomel protes apalah segala macam. Tapi kurang lebih butuh waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan tuh buat manusia bisa beradaptasi. Ntar juga kayak akhirnya dia ya udah mau gimana jalanin hidupnya kayak gitu. Gue berharap minggu depan kelar deh. Siapa yang gak berharap minggu depan? Semua juga berharap gitu. Semua juga berharap gitu, Bang. Aing mau ngejok. Gue juga pengen gitu. Cuman ini sih kalau gue prediksi sih dalam seminggu atau 2 minggu ke depan ya, wah ini bakal jauh lebih hektik karena kan kita mau ngelakuin rapid test kan. Benar, Kalau gue dengar rapid test nah aja itu tuh pasti jumlah tuh langsung naiknya tuh drastis banget, melonjak banget pasti, dan itu pasti bakal ngebikin orang-orang tuh panik lah. Yang padahal harusnya ya mereka harusnya udah tahu gitu, kayak rapid ya udah pasti jelas bakal jauh lebih naik lah. Tapi kan mereka mungkin yang nggak ngerti kan pasti kaget, panik, jadi Banyak banget tiba-tiba. Tapi Oh my God. warga plus 62 nah itu, negara berflower emang suka seperti itu. Kata Amerika negara maju. Enggak, maksudnya di Indonesia tuh bahasanya bukan maju. Kemarin gue baca beritanya, bukan negara maju, hampir udah belum. Hampir maju, cuman kena corona. Iya. Tapi maksudnya bukan, kalau dulu zaman nyokap bokap kita nyebutnya kita kan negara berkembang. Iya. Sekarang kita udah bukan negara berkembang lagi. Udah, gue lupa. Pokoknya di atas yang berkembang, bukan berkembang lagi. semi maju. Hampir. hampir lagi maju. semi maju. Kalau dibilang maju sih melihat kondisi masyarakatnya sih enggak sih kayak. Masih belum ya. Iya, jadi gue pengen nanya nih ke kalian. Ini kan lagi COVID-19 ini, corona ini banyak orang yang stay di rumah, ada hashtag di rumah aja. Banyak yang aktivitasnya ada yang ngapain, karena banyak yang nggak bisa keluar kan, karena ada social distancing. Gue pengen nanya ke masing-masing kalian nih, kalian ngapain aja sih beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan sampai nggak sampai yang belum ditetapkan oleh pemerintah ini sampai kapan? Dari WW dulu kali ya. Ya, dari WW dulu mungkin. Dari gue, kalau dari gue sendiri sebenarnya lebih ke produktif aja. Jadi kayak iya kameranya ada kamera. Lebih ke produktif aja, lebih produktif dalam artian gimana caranya lu mengkondisikan ekonomi lu mengkondisikan tubuh lu sendiri, masalah jasmani, terus ya lebih ke bebenah diri, bebenah internal, ke situ sih. Kalau lu gimana? Gue sempat kepikiran mau belajar hidroponics kayak gue bilang sebelumnya. Bagus tuh, bercocok tanam ya. Kalau gue sih ya sebenarnya gue sih akhir-akhir kan nyobain kayak apa aja sih yang gue nggak kerjain gitu loh selama maksudnya kesibukan gue sehari-hari kan, apa aja sih yang miss, coba gue cobain lagi itu, kayak gue rekap ulang atau berbenah di rumah kayak di ruko segala macem, atau kayak bersih-bersih lah, lebih rapi-rapi diri. Tapi gue juga kepikiran sih kayak gimana ya, misalnya ibaratnya amit-amitnya sampai untuk jangka yang cukup lama ke depan kan, karena kan gue juga ada biaya kan untuk pengeluaran. Iya, benar. Gimana caranya gue bisa tetap dapat penghasilan meskipun keadaan lockdown kayak Sama gitu sih gue juga, gue coba lebih realistis aja sih. Sekarang kan yang kayak
Tadi lu bilang kita nggak ada yang tahu ini akan bertahan sampai berapa lama. Coba realistis aja. Lo lihat ke rumah, beres-beres, mumpung lagi work from home, lagi banyak waktu di rumah, coba liatin yang mana yang kira-kira bisa lo jual, yang mana bisa lo jadiin duit, coba dijadiin duit aja. Tapi kalau lo punya tabungan yang banyak untuk bisa saving yang bisa menghidupi lo setahun 2 tahun ke depan mah ya itu privilege buat lo lah, berarti keluarga lo dalam kondisi yang aman. Tapi misalkan lo masih worry akan sebulan 2 bulan ke depan, menurut gue sih barang-barang yang nggak begitu penting yang nggak kepake dijual aja. Karena itu tadi nggak ada yang tahu batas waktunya sampai kapan. Sama coba cari tambahan lain aja. Kalau gue setuju sama Kiki sama Farhan ya. Soalnya kayak apa sebenarnya waktu ini tuh bisa kita pakai buat kayak mungkin yang selama ini jauh sama keluarga juga kita bisa mendekatkan diri sama keluarga karena semuanya jadi di rumah kan. Itu menurut gue penting banget sih. Terus kayak lebih merenungkan diri mungkin yang selama ini kita ada kurang apa dalam kerjaan atau dalam hidup, mungkin itu bisa kita perbaikin buat kedepannya sih. Lebih ke memperbaiki diri kita sendiri juga. Benar sih, setuju. Halo lu Vin. Kalau gue sih ya coli. Emang terbaik. Inilah kenapa visi ternyata Dikulik. Sebenarnya dari kegiatan yang lu bilang tadi, dari semua kegiatan yang pengen kita lakukan itu udah ada di daftar. Itu nggak usah di planning juga bakalan ada. Ada daftar semua cowok ya, Ki? Paling yang gue lakuin tuh ya beberapa gue udah mulai baca buku, walaupun ya nggak bisa langsung selesai 1 hari sih, nggak banyak, nggak kayak orang baca buku ya, main gitar, deket-deket ya ngobrol, karena gue kan di lingkungan di ruko ini jadi lebih deket sama kalian lah, yang biasanya gue kan kerja setiap hari, jadi lebih banyak, lebih deket gitu. Tapi nggak untuk kemungkinan ya gue harus juga mikir dong gimana nih ke depannya, harus dapat penghasilan juga dong, karena gue yakin kalau misalnya gue bisa survive, gue bisa menghasilkan uang pada saat kondisi ekonomi lagi turun, pas lagi naik gue akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan. Jadi gue berpikir gue harus bisa, kita harus bisa gitu. Jadi gue yakin juga anak-anak yang, apalagi kita anak-anak muda yang kreatif kan, harus bisa lebih berinovasi untuk melakukan itu. Apalagi era kolaborasi itu sangat-sangat penting untuk kita semua. Kevin Coli. Kevin Coli. Kevin Coli. Tapi ada juga nih yang ngomong ya, ke gua nggak tahu nih bener atau enggak sih. Cuman percaya nggak percaya aja. HP Xiaomi itu bisa nularin virus corona. Enggak, itu cringe. Gimana tuh? Itu cringe. Itu cringe banget. Itu cringe banget. Itu cringe banget. Itu cringe banget. Skip. Apalah tahu. Sahabat gue. Ya buat semua teman-teman yang di rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi, mudah-mudahan kalian dan keluarga terhindar dari virus corona. Amin. Dan kita semua bisa sehat walafiat. Stay safe semuanya. Semoga Thank you for watching. Tuhan Semoga. Yesus memberkati kalian semua. Amin. Allah Subhanahu wa taala bersama kita semua. Amin. Namaste. Namaste. Oke, itu aja video dari kita semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, juga subscribe.